Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami bersyukur untuk perjumpaan kami hari ini. Tuhan begitu baik sehingga kami bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan penuh dengan semangat dan sukacita yang baru. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya urapi para lektor yang akan membacakan firman dan terutama hamba-Mu Pastor Paul yang akan memberitakannya sehingga kami mendengar dan kami mengerti dan kami menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Nerliana. Ya, mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh para lektor kita. Kami persilakan untuk para lektor dimulai dari Ibu Endang Iswati. Baik Pak Mulia. 1 Tawarikh 4 ayat 1 sampai dengan yang terakhir. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Shobal. Reaya, anak Shobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zora. Inilah anak-anak Etam, Yizreel, Isma, dan Itbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Hazelel Poni. Lalu Penuel, bapak Gedor, dan Ezer, bapak Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapak Bethlehem. Asyur, bapak Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Zeret, Yehuzar, dan Etnan. Kos memperanakkan Anub, Hasobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston. Dan Eston memperanakkan Betrafa, Paseah, dan Tehina, bapak Irnahas. Itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya. Dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapak lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam. Dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Yehalalil ialah Zif, Zifa, Tirea, dan Asariel. Anak-anak Ezra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Bika, putri Fir'aun yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisbah, bapak Estemoa. Istri Meret, perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapak Gedor, dan Heber, bapak Soko, dan Yekutiel, bapak Zanoah. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Etema, orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Hanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben Zohet. Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah bapak Leka dan Lada, bapak Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain tenan halus di Bet Asheba,
Ashibea. Lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Mibsam. Anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Simei. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Beersheba, Molada, Hazar-Sual, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Horma, Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Token, dan Asan, 5 perkampungan. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamleh, Yosa bin Amazia, Yoel, Yeru bin Yosibia, bin Seraya, bin Asiel, Elioenai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza, bin Sefi, bin Alon, bin Yedaya, bin Simri, bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu, mereka pindah ke arah Gedor, sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dari dalam zaman Hizkia, Raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Dan sebagian dari mereka, dari Bani Simeon, sebanyak 500 orang, pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearia, Refaya, dan Uziel, anak-anak Yisei. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Amin. Demikian pembacaan firman. Saya lanjutkan kisah Rasul pasal 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya,
sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam Yesus pun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apa yang harus kita akan ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepas mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut kan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi.
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang sesuai keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Pak Mulia. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Endang Iswati dan Pak Hurakil. Ya, saudara, sesaat lagi kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Paul Zhang dengan tema pada kesempatan ini adalah agama damai yang suka perang. Jadi, saudara, kalau kita lihat temanya ini agama damai yang suka perang gitu, sesuatu hal yang terjadi kontradiksi di sana. Nah, sekarang mari kita dengarkan langsung perspektif seorang Pastor Paul Zhang, apa makna di balik agama damai yang suka perang ini. Ya, kami persilakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan penuh hati yang penuh dengan ketulusan hati, ya saudara. Jangan lupa berbuat baik senantiasa setiap hari, ya. Hari ini pikirkan satu perbuatan baik, saudara. Ya, ketika tadi disebutkan ada keturunan Yehuda yang lain, ya. Ada yang namanya Efrata, bapak dari Bethlehem. Maksudnya bapak dari Bethlehem itu dialah yang membangun kota Bethlehem. Maksudnya begitu ya. Dialah yang membangun kota Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti, tetapi di lain artinya adalah rumah perang, ya. Bethlehem rumah perang, rumah roti atau rumah perang, karena Bethlehem itu dari bahasa Mesopotamia, Lahmu, ya, yang artinya juga perang, artinya dewa perang, ya, Lahmu. Jadi dalam dua bahasa artinya roti, ya, atau daging atau makanan, maksudnya makanan, ya, makanan, meals, atau juga perang. Nah, mengapa bisa perang, saudara? Karena gara-gara roti di zaman itu, ya, makanan itu bukan cuma sekedar makan, saudara, ya. Kalau sekarang Anda berpikir makan, ya saya tidak tahu bagaimana tingkat perekonomian, tapi secara umum dunia ini sekarang kalau bilang makan, ya kayaknya hampir semuanya cukup makan, ya saudara, ya. Jadi yang dimaksud kurang makan itu ya kurang makan enak mungkin, ya. Kalau makan saya kira semua bisa makan, ya. Tapi kalau makan enak, nah itu memang beda, ya. Karena dunia dengan segala kemajuannya mereka berusaha mencukupkan makanan dengan segala cara. Nah, kalau makan enak memang beda. Ya, kalau makan sekedar makan saya kira tidak ada yang kalau cuma sekedar makan terus Anda nggak bisa makan, ya. Nah, tapi di zaman itu kalau bilang nggak bisa makan, kelaparan, famine itu benar-benar famine, saudara, ya. Benar-benar nggak ada makanan.
Dan Anda bisa sampai berhari-hari nggak makan. Jadi mereka tahu bahaya famine. Kalau sudah kelaparan, maka terjadi wabah, saudara. Kalau sudah wabah, maka mati massal itu, saudara ya. Mengerikan sekali. Nah, kalau sudah kematian massal itu, ya, maka itu akan bisa memunahkan satu suku bangsa. Makanya mereka begitu punya lahan pertanian, mereka langsung ambil gitu, saudara. Langsung apa namanya rampok ya. Zaman itu kan nomaden mereka ya. Hanya orang Yahudi saja, hanya orang Ibrani yang tidak nomaden. Tetapi zaman itu orang-orang rata-rata suku bangsa itu nomaden. Sehingga mereka lihat hijau, ya diambil. Ya, kalau ada yang mau bertani, ya berarti itu adalah bagian dari makanannya mereka. Mereka boleh ambil. Gara-gara orang-orang bertani ini bisa bunuh-bunuhan, saudara. Ya, dan katakan di dalam hakim-hakim itu berapa kali saja orang Israel itu disuruh kerja paksa. Karena orang-orang ini nggak tahu cara bertani, saudara. Para orang Filistin, orang Amalek, orang Moab, orang Amon ini nggak tahu cara bercocok tanam. Mereka belajar dari orang Israel. Cara bercocok tanam itu ya. Ajaib ya, saudara ya. Kalau Anda mengerti apa namanya sejarah dan antropologi di masa itu, Anda bisa baca bukunya Daniel Snell ya, Sumeriologi, bukan Suryani ya. Suryani itu bahasa orang kebelat perak, saudara ya. Sumerian, bukan Suryani ya. Saya jadi Anda yang benar. Bukan bahasa Suryani, tapi bahasa Sumerian. Bahasa Suryani itu adalah kebelat perak gitu ya. Bahasa Sumerian, orangnya namanya Sumeriologi, ilmunya ya. Nah, ada jadi bukunya Sumeriologi yaitu Daniel Snell. Itu adalah bahasa Sumerian atau era zaman Sumerian. Nah, mereka di situ belajar pertanian ya, saudara ya. Makanya kalau dewa-dewa Babel itu, dewa Babel kan monoteisme, namanya dewa Merodah. Ada Merodah pertanian, Merodah peternakan, itu ya. Artinya Tuhan yang memberkati pertanian, peternakan, Merodah gunung, Merodah hujan, Merodah sungai. Tapi dewanya namanya Merodah dengan nama. Nah, sama seperti dalam Islam ada Asmaul Husna, itu nama-nama itu ya. Saudara, ketika ketika bangsa Israel mengenal pertanian, ya, sejak kapan bangsa Israel mengenal pertanian, saudara? Sejak mereka kembali ke Kanaan. Sejak orang Israel kembali ke Kanaan, maka mereka kembali bercocok tanam. Selama di padang gurun mereka ya, mereka tidak mengerti, tidak bercocok tanam. Selama mereka tinggal di Mesir, mereka tidak bercocok tanam, karena mereka beternak. Ya, yang bercocok tanam adalah orang Mesir, tapi orang Yahudi tidak bercocok tanam. Nah, lalu kemudian mereka kembali ke tanah Kanaan dan mereka mulai bercocok tanam itu, saudara. Karena orang Yahudi itu kan bangsa yang melakukan menghidupi makanya itu dengan beternak, lalu barter dengan gandum dari tempat lain, ya, dari daerah orang Kanaan. Ya, kemudian mereka dari Mesir ya, gandum itu banyak kan dari Mesir ya, saudara ya. Sama seperti Roma, kalau dulu ingat ya, Roma itu kalau gandum itu ya dari Mesir. Karena gandum itu melimpah di Mesir itu ya. Jadi mereka barter pergi ke Mesir. Maka anak-anak Yakub juga pergi ke Mesir untuk barter ternak mereka dengan gandum. Ya. Nah, saudara, gara-gara roti ini maka orang bisa saling membunuh. Karena kelaparan itu adalah sesuatu yang mengerikan. Nah, sama-sama mati, yang mendingan pernah mati kali pernah. Makanya ada bangsa-bangsa perampok itu ya. Orang-orang Ismailit, Edomit, Moab, Ammonite itu perampok. Mereka akan merampok siapa? Orang Midian, itu adalah bangsa perampok. Kemudian baru setelah lama mereka belajar dari orang-orang Yahudi Israel ini, mereka belajar untuk bercocok tanam. Nah, saudara, ada satu bangsa perampok juga ya, agama perampok yang mengizinkan perampok orang-orang yang tidak seagama, yaitu Islam. Muhammad ini ya, lahirnya Islam ini diawali dengan
begal ya saudara, karena Muhammad waktu itu bangkrut. Ini saya bukan lagi menghina, ini saya lagi cerita beneran ya. Muhammad itu bangkrut. Setelah istri meninggal, Muhammad itu bangkrut. Maka pekerjaan Muhammad adalah sebagai begal, hidup sebagai begal. Mereka adalah perampok dan mengizinkan mengambil jarahan dari orang-orang kafir. Nah, saudara, agama yang seharusnya memberikan kedamaian, maka memicu peperangan, ya. Karena satu, masalah makanan, kedua, masalah ideologi. Ya, agama yang seharusnya memberikan damai itu, agama Islam kan mengaku-ngaku mereka agama paling damai di dunia, tapi di mana-mana paling bikin ribut. Ya, sampai ada damai di dunia, yaitu saat mereka ya tinggal sendirian aja, atau saat mereka udah perang, mati semua, ya damai lagi dunia. Saudara, ketika Tuhan mengajarkan kita, ya, tentang berbagi, maka tidak ada orang miskin di tengah kita. Mengapa, saudara? Karena Bethlehem, rumah perang itu, rumahnya dewa perang itu diganti dengan rumah roti, saudara. Bagaimana supaya kita menghindari konflik sosial dalam masyarakat, sosial ekonomi? Kamu harus selalu sediakan makanan. Kemarin kita sudah belajar ya, menyediakan makanan. Tadi malam ya, Anda nonton, di malam ya, Koinonia, saya cerita tentang kain lenan putih yang dikenakan oleh 7 malaikat yang keluar dari bait suci, yaitu siapa? Gereja. Gereja atau kita itu harus selalu menyediakan makanan. Makanya di Surabaya, ya Pak Stephen dengan Bu Linda sekarang sudah kita punya depo ya, punya depot makanan gratis setiap hari. Saudara, pembagian makanan itu untuk menghindari konflik, saudara. Kalau rakyat itu kenyang, maka konflik itu akan berkurang sekali. Saya sangat yakin sekali teologi Tuhan Yesus di dalam memberi makan itu akan mengurangi konflik. Ya, makanya selalu berikanlah pada kami makan secukupnya, kalau lebih maka harus dibagi. Yesus membagi-bagi roti, berkali-kali diberi contoh memecah roti, membagi roti. Nah, namun banyak orang melakukan dengan cara yang salah. Kesalahan yang pertama, orang membagi roti itu, membagi makanan. Satu, mereka merasa dibagi itu lebih miskin, dan kamu boleh seenaknya sendiri waktu bagi. Misalnya, Anda kasih makanan bekas, makanan yang sudah basi. Siapa yang masih begitu? Bertobat kamu, saudara. Makanan basi ya dibuang, jangan kasih ke tetangga. Saya dulu sering dikasih makanan basi, saudara. Saya sampai gedek-gedek. Saya sering dikasih baju yang sudah sobek-sobek, atau dikasih kasur yang sudah bau, yang sudah hitam-hitam, saudara. Saya sampai gedek-gedek, saudara. Kamu ngasih barang busuk loh. Saya disuruh buang maksudnya. Kalau nggak mau dibuang saja. Saya sampai gedek-gedek, saudara. Barang busuk dikasihkan ke saya, suruh buang. Lah kenapa kamu udah buang sendiri? Udah dibawa ke sini, aku suruh buang. Dulu saya nggak enakan, saudara ya. Kalau sekarang nggak mau ya, kasih barang, Anda kasih ke saya, jangan kasih barang busuk, saudara ya. Boleh Anda kasih bekas, tapi jangan busuk. Ya, saudara ya. Anda buang sendiri. Kelewatan kamu. Bukan sombong, bukan. Saya saja kalau ngasih orang barangnya mesti bagus. Kalau jelek buang. Barang jelek dibuang, barang bagus kita kasih orang. Jangan terbiasa memberikan barang jelek ke orang, saudara. Kamu tidak suka itu belum tentu jelek, tapi masih bagus. Dibiasain, saudara ya. Karena ketika kamu memberikan yang jelek kepada orang, sebenarnya kamu sedang menghina orang itu, saudara. Ya, biasakan memberikan yang baik sama orang. Nanti kamu diberkati. Kesalahan yang kedua, kamu sambil menghina orang itu tuh, kamu merasa orang itu tidak layak, saudara. Sehingga kamu marah-marahi orang itu hanya gara-gara dia menerima pemberianmu. Lalu kamu hina-hina orang itu, sudah bagus Pak, tak kasih Pak.
Itu adalah cara memberi yang salah. Pemberian itu adalah karena kita penuh dengan cinta, bukan karena orang itu miskin kita kasih, saudara. Salah. Tapi karena kita mau berbagi, dan kita mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi kamu tidak boleh menghina dia, saudara. Hanya gara-gara dia terima barang dari kamu. Kalau nggak ada dia, maka kamu tidak ada punya kesempatan untuk bersedekah. Yang lain bisa, Pak. Iya. Yang lain kamu melakukan seperti itu. Yang saya maksud, kalau kamu tidak ada orang miskin, maka kamu tidak bisa bersedekah, loh, saudara. Karena sedekah yang diperhitungkan Tuhan bukan sedekah bayar makan. Ya, misalnya nih, Bu Lucy bayar traktir saya sama Bu Ana makan. Itu namanya bukan sedekah, saudara. Kamu lagi royal, berbagi kebahagiaan dengan saya. Namanya sedekah itu, orang ini benar-benar miskin dan kamu ngasih beri dia makan. Itu namanya sedekah. Sedekah itu tidak asal-asalan. Kamu harus benar-benar, ya jangan waktu zamannya, saya lihat waktu Gilbert itu dulu ya, orang punya mobil di rumahnya dikasih makanan sama si grupnya Gilbert itu, ini gimana? Katanya mau ngasih makan siang gratis, orang punya mobil, rumahnya gedung dikasih makan. Di filmnya itu ya, itu kan banyak yang kritik itu ya. Gimana sih? Orang rumahnya gede, bagus, belum mampu dikasih makan. Sementara banyak yang miskin nggak kebagian. Saya kemarin nonton di Facebook itu ya, ada orang bagi-bagi entah dari gereja atau dari mana. Lalu ada anak kecil lari yang nggak pakai sandal. Om minta om. Langsung begitu ditunyul gitu, dikasihkan sama orang yang naik motor, saudara. Ini orang ngasih kok caranya seperti itu ya. Nggak pas, saudara. Saudara, yang ketiga, memberi itu ya kepada orang miskin. Kalau kamu memberi kepada orang yang cukup makan, kuat, itu namanya bukan bersedekah, itu namanya kamu royal. Ya, jadi tidak sembarangan, karena ujung dari Bethlehem, ya, rumah perang itu bisa kamu rubah menjadi rumah roti ketika ada keadilan sosial. Keadilan sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yesus, di mana kita diajari berbagi satu sama lain. Mengapa bisa ada perang di dunia ini? Perang di dunia ini ya disebabkan karena makanan, karena roti. Walaupun ada perang yang disebabkan karena agama, perang yang disebabkan karena agama adalah perang yang paling bodoh di dunia. Ya, perang karena agama itu perang paling bodoh, saudara, paling goblok. Tapi perang karena makanan itu adalah sebuah perjuangan hidup. Maka ketika kamu berbagi makanan, sebetulnya tidak harus ada perang. Makanya lihat, mengapa orang-orang Eropa berhenti perang? Mengapa orang-orang Islam masih suka perang? Mengapa orang Kristen berhenti perang? Ya kan? Berhenti perang atas nama agama kan? Karena ada lebih dari cukup makanan di tempat kita. Sementara orang Islam kelihatannya kaya, tapi mereka nggak punya makanan. Ajaib ya. Itulah ironiknya. Tapi Tuhan Yesus ajarkan bahwa tiada orang yang berkekurangan di antara kita. Tidak boleh sampai ada orang kekurangan di antara kita. Makanya kita bikin yayasan yang mengelola supaya tepat sasaran. Ya, jangan dikit-dikit utang Pak Enardo, kasihan saudara ya. Biar Pak Enardo punya sarang walet 10 biji juga. Nggak boleh. Pak Enardo sudah nyumbang ke yayasan. Sudah masuk ke yayasan. Kamu bisa ngadalin Pak Enardo, saudara, ngadali. Tetapi kamu nggak bisa ngadalin yayasan. Jadi saya bilang, jangan Pak, kalau ada utang jangan dikasih. Kasihkan ke yayasan saja, Pak. Biar yayasan yang mengelola. Loh, beneran, saudara ya. Makanya di dalam Kisah Rasul 6 dipilih 7 diaken. Supaya jangan utang-utang. Petrus diutangi terus sama jemaatnya yang mumet, saudara. Ya kan?
Yakobus diutangi terus ya lama-lama ribut juga nanti akhirnya. Ada 7 diaken yang mengurus pembagian ini. Dan itu harus kita percaya. Mbak, tapi butuhnya lebih apa? Pengen makan martabak? Ya sudah, kamu kerja. Ada makanan yang pokok, sembako yang dikasih. Ada yang dapat beasiswa. Kalau kamu pengen makan martabak Bandung, ya kamu kerja. Kalau kamu pengen punya mobil baru, ya kamu kerja. Yang rajin. Sudah diajarin juga caranya. Ya, saudara ya. Jadi mengelola rumah roti itu penting, sudah nggak asal-asalan. Rumah roti itu harus dikelola sehingga tepat kepada sasaran. Sebab kalau tidak tepat pada sasaran, maka nanti jadi rumah perang. Percuma kita berbagi-bagi ada percuma karena tidak tepat sasaran. Ya, nah itu yang terjadi. Kalau di apa namanya? Kalau kita lagi bagi-bagi itu ya saudara ya, makanya kita cari tempat yang kumuh. Kita cari tempat, kemarin pesan saya ya, cari tempat yang dekat pemukiman kumuh, supaya orang-orang ini bisa makan kapanpun, di hari apapun. Karena memberi makan itu dalam sekali. Ya bukan sekedar Anda sedang berbagi cinta, tetapi memberi makan itu adalah sebuah mengelola teritori supaya rumah perang itu menjadi rumah roti, saudara. Kalau ada rumah roti semua kenyang. Tuhan Yesus memberkati.